kita melakukan screening awal tentang keberadaan mikroplastik di sejumlah titik perairan di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta itu setiap tahun melakukan secara reguler pemantauan kualitas air laut. Jadi plastik itu kalau mau berubah jadi mikroplastik itu ada prosesnya, jadi ada dekolorisasi. Ini ekor kuning atau disebut ikan wakong. Mau dilihat Bu, dilihat ikannya makan apa? Mau diambil jeroannya nanti. Saya ingin menyelam ya, melihat rumah Denny. Masuknya sampah ke sungai di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menjadikan Teluk Jakarta sebagai tempat berkumpulnya polutan dan sampah plastik. Dari penelitian yang dilakukan lembaga LIPI, 59% sampah yang mengalir ke Teluk Jakarta merupakan sampah plastik sekali pakai, serta sekitar 8,32 ton setiap hari sampah yang masuk Teluk Jakarta. Setelah melakukan pencarian mikroplastik di perairan Teluk Jakarta terhadap air, sedimen, ikan, dan kerang hijau, pencarian berikutnya dilakukan di Pulau Harapan dan 8 pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Untuk mengetahui sebaran mikroplastik di Kepulauan Seribu, Ekotun bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan pencarian mikroplastik di Pulau Harapan yang juga merupakan bagian dari Kepulauan Seribu. Perjalanan dari dermaga Ancol menuju Pulau Harapan akan ditempuh selama 2 jam menggunakan speedboat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ya, selamat datang di Pulau Harapan, satu dari ribuan ya pulau di Kepulauan Seribu. Kita ada di Pulau Harapan untuk mengambil sampel mikroplastik ya. Kita akan melihat penyebaran mikroplastik di Kepulauan Seribu. Ikuti kami ya. Wilayah Kepulauan Seribu memiliki tidak kurang lebih dari 110 buah pulau. Pulau Harapan secara administrasi merupakan bagian dari Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Status kawasan Pulau Harapan masuk dalam kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, sedangkan status tanah dimiliki oleh pemerintah daerah dan tanah adat.
sekarang kita berada di Pulau Harapan. Jadi sekarang mau ngambil sampel mikroplastik di air. Nah, kita pakainya ini adalah alat LST. Jadi LST itu singkatan dari long stick Taliban yang kita modifikasi untuk mengambil mikroplastik. Jadi ada kayak kaleng gitu, kaleng bekas, kemudian dipasangi dengan screening. Nah, screeningnya ini kira-kira 300 mesh pori-porinya. Terus habis itu kita rekatkan pakai tali ban. Oke. Nah, ini dibantu sama partner saya, Mas Ajis. Nah, kita setelah merakit ini akan menuang air dari Pulau Harapan ini sebanyak 10 liter saja. Oke, nanti kalau sudah kita simpan di plastik ya, plastik klip, kemudian baru kita uji di laboratorium Ekoton. Oke, nanti kalau identifikasinya bisa stay tune aja ya nanti. Gimana jumlahnya sama jenisnya. Oke, sekarang kita mau ngambil mikroplastik di air Pulau Harapan. Jadi diambil pakai ember stainless. Terus kemudian kita saring pakai LST yang sudah kita rakit. Banyak 10 liter. Main di pantai. Ini pantai, ini gosong, kita ada di gosong. Polisi juga gosong. Kita lagi neliti mikroplastik ya. Jadi kita mau lihat di sedimennya ini. Sedimen ini. Saya ada di Pulau Harapan, salah satu pulau di Kepulauan Seribu ya. Ini satu kabupaten di DKI Jakarta. Ini adalah Pulau Harapan, pulau yang agak lebih di arah utara sekali. Kita akan melihat distribusi mikroplastik. Kita bersama dengan GDKP atau Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ya. Saya menemukan sampah saset mie boyki dari perusahaan Siantar Top. Nah, ini kan dia mengalami dekolorisasi. Jadi plastik itu kalau mau berubah jadi mikroplastik itu ada prosesnya. Jadi ada dekolorisasi, terus habis itu defragmentasi. Jadi kalau ini masih proses dekolorisasi, karena kan awalnya kan warnanya cerah gitu ya. Sekarang jadi berubah gitu karena paparan sinar matahari yang terus-terusan. Nah,
Nah, itu bisa membuat warnanya tuh menjadi puyeh. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Mangka. Mangka. Puyeh mangka ya sama aja, nggak tahu. Gitu. Nanti Luntur. kalau misalnya masih tetap berada di perairan, maka ini akan mengalami fragmentasi atau menjadi protolan mikroplastik gitu nanti. Kalau di GTAP ya, memang kampanye memang ke arah juga ya, mikroplastik juga. Kalau kita kebetulan lebih ini sih, lebih ke advokasinya. Fokusnya ya. Iya, ke apa namanya, ke pemerintahannya. Yang nanti outputnya bakal lebih ke kebijakannya sih kayak gitu. Iya kan, kita ini kan kalau orang buang sampah itu kan nggak takut. Tapi kalau kita kasih tahu kalau plastik ini akan terurai menjadi mikroplastik, itu akan kita akan menjadi alur edukasi lah. Memang perlahan-lahan ini kan, kita bisa jangan buang sampah ke sungai, jangan buang plastik ke sungai. Tapi kenapa harus nggak boleh buang sampah plastik ke sungai? Yang tadi plastik itu apalagi di iklim tropis ya, dia akan mudah terfragmentasi. Jadi tas kresek, sedotan, saset itu akan terpecah-pecah, terfragmentasi menjadi mikroplastik tadi. Dan kita kan tahu sendiri kalau kita ini setiap tahun menghasilkan 8 juta ton plastik ya, sampah plastik, dan kemudian 2,6 juta ton itu lari ke laut melalui sungai-sungai kita. Jadi memang harus dihentikan sumbernya melalui budaya. Jadi ini menakutkan orang, membuat orang takut membuang sampah plastik ke sungai. Karena selama ini tadi pemerintah kita, pemimpin kita tidak sadar dan tidak mau membuat kebijakan yang menghentikan atau mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Dengan diketahui nanti ya kalau mikroplastik sudah di udara atau di sekitar lingkungan mereka, kita berharap mereka akan sadar lah, melindungi diri mereka sendiri dan melindungi rakyatnya dengan membuat kebijakan melarang penggunaan plastik sekali pakai. Saya ingin menyelam ya, melihat rumah Denny, si manusia ikan. Sempak aja ya, sama ke PKB. Ya Allah, sempak sing iki lah aku. Akhirnya sempak sing iki memang. Sorry. Karena aku memang wis asin. Kirain tawar. Jangan tekan aku. Jangan pergi. Kok rata gitu ya? Sedimen dua. Sedimen apa Pak? Sedimen ini. Sedimen apa? Sedimen di timur, bagian timur dari Pulau Harapan. Sampah yang masuk ke Kepulauan Seribu merupakan sampah kiriman atau marine debris dengan estimasi 60% sampah di Kepulauan Seribu adalah sampah laut. Sebanyak 80% sampah lautan berasal dari kegiatan daratan Pulau Jawa dan Lampung, Sumatera. Mau dilihat Bu, dilihat ikannya makan apa. Mau diambil jeroannya nanti. Makanya belinya tiap jenis itu. Yang kecil-kecil aja. Ini ngambil di mana Bu kalau yang Di laut.
Oh, daerah sini. Wakong. Ini ekor kuning atau disebut ikan wakong. Tiga hari ini dari hari Kamis kemarin, gerakan diet kantong plastik bersama dengan Ekoton dan juga Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, kita melakukan screening awal tentang keberadaan mikroplastik di sejumlah titik perairan di DKI Jakarta. Kita ingin lihat apakah mikroplastik ini sudah ditemukan di Jakarta apa enggak, karena kita bisa lihat sebetulnya baik di Jakarta di darat ataupun di Kepulauan Seribu itu masih banyak banget masyarakat yang menggunakan plastik sekali pakai dan dibuang ke laut. Nah, kita pengen lihat apakah ada dampaknya kepada keberadaan mikroplastik, karena kalaupun ada keberadaan mikroplastik itu tentunya akan berdampak tidak hanya pada kehidupan di dalam laut, tetapi juga kehidupan manusia baik di Kepulauan Seribu maupun yang di Jakarta di darat. Ini tentunya didukung juga ya dengan berbagai macam jurnal terbaru, penelitian terbaru yang telah menemukan mikroplastik di dalam tubuh manusia, baik yang masuk melalui makanan dan minuman ataupun yang dihirup dari udara. Dan tentunya ini perlu kajian-kajian yang komprehensif selanjutnya ya untuk mencari tahu apakah mikroplastik yang ada di dalam tubuh manusia ini yang sudah ditemukan di dalam plasenta ibu hamil, yang sudah ditemukan di paru-paru, yang sudah ditemukan di saluran pencernaan itu berdampak buruk terhadap kesehatan kita atau enggak. Karena kalaupun sudah terbukti ya mengganggu kesehatan, tentunya ini perlu segera dilakukan tindakan-tindakan yang tegas supaya keberadaan mikroplastik ini bisa ditangani dengan baik ya, baik melalui aksi-aksi nyata ataupun melalui kebijakan yang tentunya tujuannya adalah ada perubahan-perubahan yang sifatnya sistemis, sifatnya komunal, berkelanjutan dan juga berdampak besar. Karena ini biasanya kita dengar hewan mati karena plastik. Sekarang mungkin beberapa tahun ke depan akan ada kejadian juga mungkin manusia mati karena plastik, dan ini harus jadi wake up call kita ya, supaya kita juga bertindak secara lebih tegas lagi dalam menjaga lingkungan khususnya dari sampah plastik, karena sekarang yang jadi ancaman adalah keberadaan manusia di bumi ini bisa jadi punah karena plastik. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik fokus di kegiatan advokasi untuk pembatasan plastik sekali pakai. Meskipun baru di kantong plastik dan juga mungkin sejumlah plastik sekali pakai lainnya, ke depan kita ingin juga mendorong bahwa pencegahan sampah plastik itu harus dimulai dari awal, dari hulu. Jadi hari ini kita melakukan pemantauan kualitas air laut ya, di mana pemerintah DKI Jakarta itu setiap tahun melakukan secara reguler pemantauan kualitas air laut. Nah, untuk hari ini itu kita akan melakukan di 8 kepulauan, dan juga kita akan mencoba untuk melihat seberapa banyak mikroplastik yang ada di titik-titik tersebut. Ini baru kita lakukan dan direncanakan memang ini sebagai screening awal dari
berapa banyak mikroplastik yang ada di perairan laut DKI Jakarta. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu makin tahun itu makin meningkat ya, bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat untuk memilah ya. Kita juga di setiap pulau yang berpenduduk itu kita ada bank sampah, kemudian ada juga pengolahan organik melalui maggot ya, dan juga kita mencoba untuk mengolah plastik-plastik begitu ya di beberapa lokasi yang ada penduduknya. Jadi kalau secara pengurangan, kami tiap tahun itu mencoba peningkatan jumlah sampah yang terkurangi dari sumber. Nah, untuk residu kita tetap mengangkut sampah yang ada itu dengan kapal-kapal yang kita miliki dan ke daratan, yaitu ke TPA Bantar Gebang. Setidaknya di Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat 24 bank sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang tersebar di 6 kelurahan dan diharapkan bisa mengurangi permasalahan sampah di Kepulauan Seribu. Untuk mengetahui penyebaran mikroplastik di perairan Kepulauan Seribu, sampel diambil dari air, sedimen, dan isi lambung ikan. Di kita enggak di Jakarta? Ya nanti kita tinggalin. Kita kirim. Iya dong. Nanti kita kirimnya kayak gini ya, untuk Ciliwung gitu. Danau kan kita ada nih, Danau, masih ya. yang sekarang Iya. kan aku masih ini berapa titik lagi ya danau ya? Enggak yang tidak. Dan artinya kan perlu alat kayak gini banyak untuk citizen science gitu. Orang Jadi bisa makanya maksudnya kalau emang gitu kan kita ikutin aja. Ntar kirim soal itu. Sampel yang didapatkan kemudian dibawa ke laboratorium yang dimiliki oleh Ecotone untuk diamati menggunakan mikroskop. Hasil penelitian Ecotone, GIDKP, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada bulan Agustus 2021 di Kepulauan Seribu, ditemukan mikroplastik pada air, sedimen, dan ikan di 24 lokasi penelitian, atau semua lokasi sampel terdapat mikroplastik. Hasil yang kita ambil yaitu sampel air, kemudian sedimen, dan juga ikan sekitar perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Nantinya kita akan preparasi menggunakan metode NOAA. Nah, metode NOAA itu kita menggunakan peroksida 30% dan juga Fe. Setelah itu, setelah kita preparasi, baru kita identifikasi dengan mikroskop. Nah, ini adalah sampel dari Ciliwung
Nah, ini adalah salah satu sungai yang bersumber ke perairan Teluk Jakarta. Nah, kita temukan di sini ada fragmen, kan warnanya hijau, kemudian biru, banyak sekali. Mikroplastik perairan Jakarta ditemukan tertinggi berasal dari aliran muara Waduk Pluit sebesar 2,22%. Mikroplastik pada sedimen yang ditemukan di semua lokasi, Muara Kali Adem atau Muara Angke menjadi lokasi tertinggi distribusi mikroplastiknya. Sedangkan untuk 11 sampel ikan yang diteliti, semuanya ditemukan mikroplastik dalam saluran pencernaannya.